Haleluya, salam sukacita. Kembali lagi kita dalam program rohani, inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah masuk pada bulan Mei, dan hari ini di tanggal 2, kita akan mendengarkan satu perenungan, inspirasi atau motivasi bagi setiap kita, untuk kita terus bergerak di dalam pergerakan Tuhan, dan melihat dan menikmati setiap apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang restoration atau pemulihan. Dan saya coba untuk melihat, membawa kita kepada ayat kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke sorga sudah terjadi. Tetapi ada satu hal yang kita perlu pikirkan, kita perlu pahami, bahwa meskipun Yesus fakta hari ini ada di sorga, dan dia sedang menjalankan tugasnya sebagai pendoa syafaat, bahkan menyediakan tempat bagi saya dan saudara nantinya. Ada satu hal yang Yesus sedang kerjakan di bumi ini, di antara setiap kita, di setiap generasi sebelum dunia ini dimusnahkan, yaitu pemulihan. Apa yang Yesus sedang kerjakan, saudara? Tentunya adalah sesuatu untuk supaya setiap kita mendapatkan satu kepastian bagaimana hidup kita nantinya di dalam kekekalan, yaitu ada di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang pemulihan ternyata kompleks. Dari ayat yang sudah kita baca, Alkitab katakan bahwa Yesus atau Kristus harus ada di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya bahwa bicara tentang pemulihan itu tidak hanya dibatasi dengan satu dua hal. Pemulihan harus terjadi di dalam setiap aspek, banyak hal dalam diri kita. Tetapi ada satu hal yang penting yang kita harus ingat dan kita sadari, bahwa Yesus ingin memulihkan tentang hal keselamatan. Nah, saudara, kita yakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada kepastian keselamatan di luar daripada Yesus. Dan saat ini, saudara, Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Untuk apa? Mengerjakan pemulihan demi pemulihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terbelenggu, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Untuk apa? Mereka alami pemulihan keselamatan. Mereka menikmati keselamatan satu-satunya di dalam Yesus. Dan tahukah saudara, Yesus, Roh Kudus, perlu partner. Dan saya dan saudara adalah bagian yang dikehendaki oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi partnernya dia. Nah, mari saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita percaya bahwa pemulihan itu harus terjadi, pemulihan itu harus dinyatakan, saya dan saudara bisa mengambil bagian di dalam kesempatan hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari yang kita sedang hadapi ini, jalani ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana kita akan melihat bahwa akan ada waktunya, bumi ini akan bumi hanguskan, akan dimusnahkan. Dan penting sekali untuk kita cepat merebut jiwa-jiwa yang masih terhilang. Karena kita tahu bahwa iblis pun sedang berlomba, iblis pun sedang bekerja untuk apa? Supaya semakin banyak orang dibinasakan, supaya semakin banyak orang tidak diselamatkan. Tetapi bersyukur, percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang selalu mengerjakan yang terbaik dalam diri kita. Dia akan selalu menolong kita, memampukan kita dengan urapannya, dengan kuasanya, untuk supaya setiap kita menjadi agen, menjadi duta besar kerajaan Allah, demi terjadi pemulihan, keselamatan, baik di keluarga kita, baik di sosial masyarakat di mana kita ada, dan sejauh manapun suara kita diperdengarkan, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan melihat bahwa hal itu akan dikerjakan dengan luar biasa oleh Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa memang kita nggak bisa menyelamatkan, tetapi kita bisa memberitakan kabar keselamatan, sehingga pemulihan keselamatan terjadi
Bangsa-bangsa pun boleh diselamatkan dengan karya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kesempatan ini, waktu ini kita mau bergerak dengan penuh semangat, penuh keyakinan, ada kuasa urapan Roh Kudus di dalam diri kita yang akan terus memampukan kita untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya perenungan ini memotivasi kita, menginspirasi kita untuk terus berkarya bagi kerajaan Allah, karena waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya!